Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih di sifat-sifat segi empat. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah sifat-sifat dari belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Yang pertama, sifat-sifat belah ketupat. Silahkan diperhatikan. Baik, sekarang kita akan bahas untuk yang pertama adalah menentukan panjang sisi-sisi dari belah ketupat. Nah, di sini segitiga ADE-nya Ibu coba keluarkan. Nah, ini Ibu gambar secara terpisah. Karena di sini adalah segitiga siku-siku, kemudian yang kita cari adalah panjang AD. Panjang AD di sini adalah sisi miringnya. Maka pada sisi miring segitiga siku-siku itu berlaku AE kuadrat ditambah dengan DE kuadrat. AE nya tadi 6, berarti 6 kuadrat. Panjang DE nya adalah 8, sehingga di sini kita tuliskan 8 kuadrat. 6 kuadrat hasilnya 36, 8 kuadrat yang artinya 8 kali 8 hasilnya 64, 36 tambah 64 hasilnya 100. Akar kuadrat dari 100 adalah 10. Nah, karena pada belah ketupat itu semua panjang sisinya sama, maka panjang AD itu sama dengan panjang AB, sama dengan panjang BC, dan sama dengan panjang CD, yaitu 10 cm. Kemudian yang B, kita akan menghitung besar sudutnya, keempat sudutnya. Perhatikan di sini sudut B berhadapan dengan sudut D, di mana sudut yang berhadapan itu besarnya sama. Maka sudut B ini besarnya sama dengan sudut D, 70 derajat. Kemudian sudut A dan sudut B. Sudut A dan sudut B di sini adalah sudut yang berdekatan, di mana sudut yang berdekatan itu jika kita jumlahkan maka hasilnya adalah 180 derajat. Maka di sini sudut A-nya, sudut A tambah sudut B sama dengan 180. Sudut A sama dengan 180 dikurang 70, karena sudut B tadi ini kan 70 derajat ya. Berarti sudut A sama dengan 110 derajat. Nah, karena sudut A ini kita peroleh tadi 110, maka sudut C yang berhadapan dengan sudut A ini sama besar, sehingga besar sudut C itu juga 110 derajat. Dan yang C ini adalah panjang diagonal dari belah ketupat. Yang pertama diagonal AC. Nah, sedangkan kita ketahui panjang AE tadi adalah 6, maka panjang AC ini sama dengan 2 kali dari panjang AE. 2 kali 6 sama dengan 12. Kemudian panjang diagonal BD. Panjang diagonal BD itu berarti sama dengan 2 kali DE, di mana DE adalah 8, berarti 2 kali 8 sama dengan 16. Berikutnya sifat layang-layang, silakan diperhatikan. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas panjang sisi-sisinya. Karena panjang AB itu tadi 10 cm, nah AB itu sama panjang dengan AD. Maka panjang AD juga 10 cm. Kemudian di sini BC diketahui 17 cm. Panjang CD
itu sama dengan panjang BC, maka panjang CD atau DC ini adalah 17 cm juga. Nah, kemudian yang B ini kita akan menghitung panjang diagonal dari layang-layang. Perhatikan di sini Ibu coba gambar terpisah segitiga BAE. Baik, di sini segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Sekarang kita akan mencari panjang BE atau sisi siku-sikunya. Maka berlaku sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi siku-siku yang lain. Sisi miringnya di sini adalah AB, berarti AB kuadrat kita kurangi dengan AE kuadrat. Panjang AB adalah 10, berarti 10 kuadrat kita kurangi dengan AE kuadrat atau sama dengan 6 kuadrat. 10 kuadrat, 10 kali 10 hasilnya 100, kita kurangi dengan 6 kuadrat, 6 kali 6 hasilnya 36. 100 kurang 36 hasilnya 64. Akar dari 64 hasilnya adalah 8. Nah, karena panjang BE ini tadi adalah 8 cm, maka panjang ED ini kan juga 8 cm ya. Atau bisa kita tuliskan panjang BD ini sama dengan 2 kali dari panjang BE, sama dengan 2 kali 8, maka panjang BD adalah 16 cm. Nah, berikutnya kita akan mencari panjang EC. Untuk mencari diagonal AC-nya ya, berarti EC dulu yang akan kita cari. Segitiga BEC di sini Ibu keluarkan atau Ibu gambar secara terpisah, di mana panjang BC kita ketahui tadi 17 cm dan BE itu adalah 8 cm. Nah, sekarang kita akan mencari panjang EC. EC di sini adalah sisi siku-siku, maka berlaku sisi miring kuadrat kita kurangi dengan sisi siku-siku yang lain. Sisi miringnya adalah BC, berarti BC kuadrat kita kurangi dengan BE kuadrat. BC nya 17, BE nya adalah 8. 17 kuadrat 289, kita kurangi 8 kuadrat hasilnya 64. 289 kita kurangi dengan 64 hasilnya 225. Nah, maka panjang EC adalah 15 cm. Jadi EC di sini 15 cm. Nah, untuk mencari panjang AC itu kan berarti sama dengan AE ditambah dengan EC. Ibu ulang, panjang AC itu berarti AE ditambah dengan EC. AE nya tadi 6, EC nya adalah 15, berarti 6 tambah 15 hasilnya 21. Maka panjang diagonal AC adalah 21 cm. Baik, sekarang Ibu lanjutkan ke sifat-sifat trapesium. Silahkan diperhatikan. Nah, sekarang kita bahas untuk yang pertama yang ditanyakan adalah besar sudut D. Nah, besar sudut D di sini adalah 90 derajat. Kemudian untuk panjang DC, karena perbandingannya tadi adalah 3:5, berarti 3/5 kali panjang AB. Nah, 3 kali 25 hasilnya 75, 75 bagi 5 hasilnya adalah 15. Jadi panjang DC adalah 15 cm.